puasanya pun mulai kita terbit fajar kemudian sampai terbenam matahari kita sudah berbuka. Maka bagi orang-orang pada bulan Ramadan ini kalau tidak berpuasa sangat riskan sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya suatu ganjaran yang kira-kira yang sudah berarti bebas dari puasa ini salah satu kewajiban kita muslim sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah yang harus mengerjakan yang namanya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahu allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Pemirsa Rumah Dai TV, saat ini lebih kurang 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah suatu bulan yang sudah tidak asing lagi bagi kita umat muslim. Bahkan mengenai bulan Ramadan ini, tentang kewajiban berpuasa di dalamnya termaktub dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini, kalau kita ambil dari ujung ayat, tujuan dari puasa itu dari awal penciptaan manusia pasti tujuannya la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyekutukan Dia, kemudian menegakkan salat, kemudian dalam rukun Islam ini muncul yang namanya puasa. Puasa ini bukan suatu hal yang baru bagi Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum Nabi Muhammad jadi seorang nabi, amalan puasa ini sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad mengikuti ajaran agama Hanif nabi-nabi sebelumnya. Bahkan kalau kita melihat dalam ayat Al-Baqarah tadi tentang mengenai puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada engkau berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum engkau. Bahkan kalau kita melihat sejarah puasa ini sangat luar biasa. Orang-orang terdahulu berpuasa itu tidak seperti kita 30 hari. Kita ambil contoh Nabi Daud, Nabi yang datang, yang diutus jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud berpuasa sangat luar biasa. Kalau kita merujuk kepada suatu hadis, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa, sehari berpuasa, kemudian besok tidak, kemudian berpuasa kembali. Ini puasanya selang-seling, sangat luar biasa selama hidupnya. Bahkan sholatnya juga sangat luar biasa. Pemirsa Rumah Dai TV, kemudian kalau kita melihat lagi setelah Nabi Daud tersebut, ada lagi suatu puasa yang sangat luar biasa. Tidak hanya puasa menahan lapar haus, tapi puasa dalam hal berbicara. Ini dialami oleh ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat dalam surah Al-Maryam, faquli washrabi wa qarri a'yina falan ukallima al-yawma insiya inni nazartu lir-rahman shawman falan ukallima al-yawma insiya. Di mana Maryam, dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya Maryam ini tidak hanya dia berpuasa menahan lapar haus, tapi dia berpuasa menahan tidak berbicara kepada orang lain. Ini sangat luar biasa. Seolah-olah kalau kita melihat sekarang ini, kalau kita berbicara seperti ini sudah membatalkan puasa. Ini sangat luar biasa Maryam ini. Puasa menahan tidak berbicara kepada orang lain. Tapi Nabi Muhammad, Nabi kita yang sangat luar biasa peka terhadap umat-umatnya, bahkan ketika hari kiamat kemudian dibangkitkan kembali kita semua manusia, yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad ialah umatnya, ummati. Bahkan sampai hal puasa ini Rasulullah ini tidak sama persis dia
menganjurkan kepada orang-orang sebelum yang sangat luar biasa berpuasa. Kita cukup 30 hari berpuasa, dan berpuasanya pun mulai kita terbit fajar kemudian sampai terbenam matahari kita sudah berbuka. Maka bagi orang-orang pada bulan Ramadan ini, kalau tidak berpuasa sangat riskan sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikannya suatu ganjaran yang kira-kira suatu yang membuat dia terbebas dari yang namanya siksa neraka. Karena puasa ini salah satu kewajiban bagi kita umat muslim yang sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia harus mengerjakan yang namanya puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ustaz Dr. Zakaria Husin Lubis, tim Rumah Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.